عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 182. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Azim. Al-Azim adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-34. Al-Azim artinya yang maha agung. Sedangkan secara rinci makna al-azim ini yaitu yang melewati akan sekalian batas-batas akal, sehingga tidak mampu merupakan dengan hakikatnya al-azim itu sesuatu yang akal kita tidak mampu menjangkaunya atau memperdapatinya karena kebesarannya, maka itulah al-azim. Jadi al-azim ini maknanya agung. Allah maha agung, yang mana kita kadang-kala merupakan memikirkan tentang keagungan Allah. Saking agungnya, saking besarnya kita, akal kita kadang-kala merupakan, menggambarkan akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Sebelum seseorang disebut azim atau agung, tentunya ia mempunyai sifat-sifat yang pantas untuk menyandang nama al-azim itu. Kalau seseorang yang hanya punya ilmu yang sangat luas, belum pantas lagi disebut azim. Kalau seseorang punya keberanian yang sangat, belum juga pantas disebut azim. Atau punya martabat yang tinggi, belumlah pantas disebut azim. Tetapi azim adalah merupakan himpunan dari berbagai macam sifat-sifat yang mulia, sehingga ia pantas disebut azim. Sebagaimana kita ketahui bahwa urutan yang mendahului sebelum al-azim adalah al-halim. Sebelum azim ini kan al-halim. Maka salah satu untuk mencapai al-azim harus didahului dengan sifat halim. Tidak bisa disebut azim kalau tidak bersifat dengan sifat halim. Seseorang yang alim, walaupun bagaimana tinggi ilmunya, kalau belum punya halim, belum berhak disebut sebagai orang yang azim.
Terus ada 33 asma Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai kepada Al-Azim, mulai dari asma Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, Al-Malik, ya Allah, Al-Jabbar, sampai Al-Halim. Nah, itu dengan asma-asma itulah Allah Subhanahu wa taala berhak dan sangat pantas disebut Al-Azim, yang maha agung, karena dia maha penyayang, maha pengasih, maha kada penyarikan. Nah, baru disebut dengan Al-Azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai orang yang punya akhlak yang agung atau azim, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Itu Allah Ta'ala memuji akan Nabi Muhammad SAW. Artinya bahwasanya engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, sungguh mempunyai perangai yang sangat agung. Kenapa akhlak beliau disebut azim? Nah, kenapa Nabi kita itu mempunyai perangai yang agung? Bukan karena beliau punya ilmu yang dalam. Jadi Sidin itu mempunyai perangai yang agung bukan karena Sidin itu alim, atau beliau orang yang pemberani, bukan karena Sidin pemberani, melainkan beliau juga bersifat dengan hilim, bersifat dengan hilim. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicaci maki oleh orang kafir Quraisy, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut orang gila. Tetapi ada riwayat lain mengatakan ini ayat turun ketika setelah Nabi berdakwah ke negeri Taif. Kan Nabi kita ini waktu di Makkah berdakwah secara terang-terangan. Banyak orang-orang kafir Quraisy yang kada menerima. Lalu Nabi ini cobaan pang berdakwah ke negeri Taif. Nah, di situ lalu Nabi sampai ke situ, bukannya diterima tapi ditawaki lawan batu, sambil dikepung Nabi, diberak, sambil ditimbai pakai batu. Nah, lalu berdarah-darah Nabi, berdarah Nabi. Jadi Nabi itu bukan mendoakan celaka, bahkan Nabi mendoakan supaya mereka dapat hidayah. Itu kan akhlak yang agung tuh. Nabi itu bersifat hilim. Sidin kada sarik, kada marah ketika dilempari dengan batu dan bahkan dikatakan orang gila. Bahkan itu urat batis Nabi ada nang putus gara-gara kena batu. Nah, Nabi kada sarik, Nabi malah bersifat hilim. Nah, waktu itulah ya turun ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau mempunyai perangai yang agung. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan halimnya beliau tidak menghiraukan cemoohan itu. Kada diperdulikan Nabi. Nang Sidin dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, dikatakan orang stres, dikatakan dukun, malah Sidin tidak menghiraukan cemoohan itu.
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat ini. Nah, jadi lamun kita amun hendak mempunyai perangai yang agung, apabila kita dicaci maki orang, disambati orang, jangan diperdulikan, kata. Jangan diperdulikan, jangan ditanggapi dan pura-pura kada tahu aja. Nah, dan jangan sarik hati. Kita berbuat maksiat dan melanggar undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sering aja berbuat dosa. Kemudian tidak menyiksa langsung karena dia Al-Halim. Allah taala kan langsung mengazab kita. Karena Allah taala bersifat Al-Halim. Karena itulah, karena Allah kada langsung menyiksa nih, dia Allah juga disebut Al-Azim, maha agung. Orang yang paling mengerti tentang dua nama Al-Halim dan Al-Azim ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi itu sidin sudah mempraktikkan atau mengamalkan nama Allah Al-Halim, sehingga beliau menjadi Al-Azim. Imam Ja'far As-Shadiq berkata, tidak ada di dalam Al-Quran ayat yang paling mencakup tentang budi pekerti yang agung yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain dari ayat khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini adalah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan budi pekerti Nabi yang sangat agung, dan kita disuruh untuk menuruti sidin. Artinya puji Allah Ta'ala nih menyuruh Nabi kita, jadilah engkau wahai Nabi Muhammad pemaaf. Nah, jadilah engkau pemaaf. Walaupun orang ada minta maaf, sidin maafkan dulu. Kalau itu berhubungan dengan pribadi sidin, diri sidin maafkan. Nabi kita pemaaf. Nah, hendaklah kita juga pemaaf, memaafkan kesalahan orang. Kemudian yang kedua, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan. Nabi disuruh berdakwah, menyampaikan kebenaran, menyuruh orang berbuat kebaikan. Nah, kita kayak itu juga ya, kalau amar ma'ruf, membawai orang untuk mengerjakan kebaikan. Kemudian yang ketiga, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh nih, orang-orang yang jahil nang menyambati. Kan bila orang tuh amar ma'ruf itu pasti disambati orang. Bila kita tuh membawai orang untuk mengerjakan kebaikan, ya pasti ada orang yang menyambati. Nah, orang menyambati ini jangan dihiraukan, jangan dilawani gitu. Berpalinglah tuh, jangan dilawani, jangan dihiraukan. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang nggak ada tahu. Nah, jangan dihiraukan. Jadi tugas Nabi itu sidin amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika orang mencaci maki sidin maafkan, dan sidin kada menghiraukan, kada ambil pusing bahasa kitanya. Nah, itu akhlak mulia. Sesudah kita beriman bahwa salah satu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim, maka akhlak kita kepada asma ini yaitu apa amaliyahnya? Pertama, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan Allah sebagai Tuhan kita. Asma Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah kita agungkan juga. Termasuk kita pelajari ini nama Allah nih.
Termasuk mengagungkan nama Allah, kita mempelajari nama Allah. Artinya kita peduli, antusias lawan nama Allah Ta'ala nih. Buktinya kita mau hadir mempelajari asma Allah nih. Itu bukti mengagungkan. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran contohnya, ayat-ayat Allah kita agungkan juga. Walaupun misalnya kita baca Quran nih kada tapi fasih juga, banyak salah-salah juga, cuman hati kita mengagungkan ayat-ayat Allah atau Al-Quran atau Yasin misalnya. Kalau sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita agungkan juga, dan segala perintah. Buktinya napa? Bila Tuhan memerintahkan lakas-lakas digawi, itu tanda mengagungkan perintah Allah. Dan larangan Allah diagungkan juga. Maksud diagungkan nih, bila Tuhan melarang, lakas-lakas dijauhi gitu lah. Juga segala hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh senang berhubungan dengan Allah siapa? Nabi Muhammad kan kita agungkan. Wali-wali Allah kita agungkan juga. Maksudnya kita hormati, kita muliakan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yaitu yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut hati mereka atau gemetar hati mereka. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, takut hati mereka. Termasuk kayak kalau inilah ayat-ayat Allah nih suara azan, karena di situ disebut nama Allah ya, kalau asyhadu an la ilaha illallah. Nah, lalu kita takutan ini menkada mendatangi panggilan Tuhan. Nah, lalu kita belakas mendatangi panggilan Tuhan, karena itu termasuk ayat-ayat Allah. Lalu lakas saya kita sembahyang ya Allah. Nah, itu tanda mengagungkan Allah, yaitu mengagungkan panggilan Allah. Tapi lamun orang ada tahu-tahu lamun panggilan Allah, itu tandanya kadang mengagungkan Allah. Orang-orang yang beriman itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka begitu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita menggunakan atau mendengar kalimat-kalimat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan tiada mengagungkan, bahkan terkadang meremehkan dan mengolok-olok. Ya sidin, kita nih sering kadang-kadang kita nih mengagungkan atau mendengar kalimat berhubungan dengan Allah dengan tiada mengagungkan, bahkan terkadang meremehkan dan mengolok-olok. Nauzubillahi min zalik lah. Disebutkan di dalam kitab Qawati'ul Islam karya Ibnu Hajar Al-Haytami, ujar sidin bahwa hati-hati jangan sampai memperkecil dia meremehkan darinya atau meremehkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat Muhammad dan kalimat-kalimat mulia lainnya, karena dikhawatirkan akan keluar dari agama Islam. Walaupun misalnya kalimat Allah tuh bertulis di kertas, nah kertasnya itu jangan kita andak di lantai, jangan kita lempar ke lantai. Kita menghormati nang kalimat Allahnya tuh. Makanya kalau dalam menulis undangan ya, kalau mengkawa jangan ada
Bismillahirrahmanirrahim itulah nang bahasa Arab, atau memperingati ya Maulid Nabi Muhammad itu bahasa Arab sallallahu alaihi wasallam, ada kalimat Allahnya, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bahasa Arab. Nah itu khawatirnya kalau gini imbah orang membacakan undangan lalu dibuang orang, sudah ke tempat sampah, orang kada paham nih, lalu mahina akan kalimat Allah. Jadi kita bila maulah undangan, Bismillahirrahmanirrahimnya itu bahasa Latin aja, jangan bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu bahasa Latin aja, jangan bahasa Arab. Itulah. Karena kita mengagungkan akan nama Allah dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena dikhawatirkan akan keluar dari agama Islam. Robina murtad bahasa kitanya. Nah, karena yang diremehkan adalah kalimat yang agung. Kalimat yang agung sepantasnya diagungkan, bukan diremehkan dan diperolok. Dan orang yang beriman wajib, ada sunat lagi, wajib mengagungkan nama-nama mulia tersebut. Nama Allah, nama malaikat, kan? Nama rasul-rasul, nama wali-wali, itu nama-nama yang agung tuh. Ada kisah seorang durjana ini ahli maksiat maksudnya, bajingan maksudnya nih. Seorang durjana dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga lantaran melihat ada kalimat bismillah di jalan, lalu ia ambil karena membesarkan jalannya. Pada orangnya ini ahli maksiat, makanya tuh tamu kertas di jalan, di tengah jalan, di tanah, ditulisan di dalam kertas bismillah kan. Lalu dia ambil itu kertas, lalu dia bersihkan, dia cuci, kemudian dia letakkan di tempat yang tinggi karena dia membesarkan nama Allah itu. Lalu sebab itu Allah ampuni dosa-dosanya. Ini ahli maksiat, Allah ampuni dosanya. Allah masukkan dia ke dalam surga karena hatinya mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibaratnya ini mengaji gini enggak bisa Quran. Nah, ibaratnya tah. Tapi karena hatinya itu mengagungkan nama Allah, lalu dimasukkanlah ke dalam surga. Kita kayak itu juga bila ada melihat buku Yasin misalnya gugur ke lantai, ambil andak ke atas ya, misalnya. Ulun kayak itu juga bila menerima undangan yang ada tulisan nama Allah ini tuh, kada mungkin ulun buang ke sampah, paling ulun menghilangkan itunya dan ulun bakar. Tapi niatnya menyelamatkan supaya kada terjejak-jejak. Mun dibakar itu kan hilang anunya, apa tulisannya. Bila ada undangan yang tulisan yang ada bahasa Arabnya tuh. Tidak bisa disamakan kitab-kitab yang mengandung nama dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan kitab biasa. Yang kayak kitab gini nih, kitab agama nih. Banyak ayat-ayat Quran nih. Nama Allah kada kawa diandak di lantai. Ya kalau. Tapi kita andak di atas. Makanya pakai dampar nih. Ada aja di daerah mana kah itu bila orang pengajian berkitab andak di lantai, marah orang. Kita jangan kita anak di atas gitu nah. Meletakkannya pun kita harus pakai adab. Sampai-sampailah di dalam kitab Ta'lim kah? Ini kitab fikih misalnya ada sebutingnya kitab tafsir Quran.
adabnya tuh tafsir tuh di atas, fikih di bawah gitu. Karena tafsir Quran itu kan Quran paling mulia dan mau di bawah, di atas kita fikih, kok kurang adab gitu. Jadi nama kitab yang paling mulia itu di atas. Sama juga tuh kita terus Quran lah. Terus Quran kan kitab Quran lah. Engkau jangan anda kacamata di atas Quran. Ini bisa kacamata orang tua kacamata. Nah cuma anda di atas Quran kurang adab. Apalagi HP-nya diangkat di atas Quran. Mimicik HP kurang adab juga. Cara menyampaikan Quran tuh gini, wudu kalau kayak ini kadang apa nggak ada wudu kitab gini. Quran tuh harus wudu. Kalau aja membaliknya gini, jangan pakai liur. Kitab-kitab agama kadang-kadang sudah terbiasa pakai liur ini bau. Kau aja kalau ada pakai liur, kau aja ada pakai liur, ada cocok pakai liur. Itu adab aja tuh, adab tuh. Tidak bisa dilempar begitu saja. Nah, ya Allah berbagi Yasin ya, kayak melempar buyang. Misalnya tuh, sama juga tuh bila bubuhan Yasinan itu biasanya buku Yasin tuh pakai tas lah, ada tasnya lah. Tasnya tuh walaupun batas lah, jangan juga pang diandap di lantai. Bila menjurung ke kawan tuh, nah disambung, jangan diandap di lantai, dibayar ke lantai. Kan Yasin tuh, Quran tuh, walaupun sudah batas, jangan juga tasnya tuh dipair, diandap di lantai, karena di dalamnya Yasin. Bahasa sambutan aja nah, bahasa sambutan. Sama juga kalau pada hijauang buah ibu-ibu lah. Pian buah ibu-ibu ay bila tolak Yasinan membawa Yasin tuh kan batas biasanya, jangan kayak menjinting sayur. Menjinting sayur. Ibu menjinting sayur kan apa kayak itu. Ini menjinting buku Yasin di dalam tas, tapi memang membawanya kayak angkat di atas pada pinggang, diangkat. Sama juga nih kitab ini ya Allah. Kitab ini pian bataskah membawa atau tasnya jangan menjinting sayur. Nah, anak ke atas. Mun orang ada batas tenang kayak itu ngerti kan. Kayak itu Pak. Pokoknya jangan kayak menjinting nang koran lah. Karena kita memuliakan ilmu agama, memuliakan ayat Quran yang ada tertulis di kitab itu supaya hidup kita ini berberkah. Kalau kita mengagungkan apa yang diagungkan Allah, maka kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kayak tadi, orangnya durjana aja karena ingin memuliakan nama Allah masuk surga nya. Banyak ada memadai gawiannya nang kada uyuh juga tuh. Nah, dibalas Tuhan dengan surga. Tidak bisa dilempar begitu saja. Jangan ditimba-timba Yasin kan kitab agama, atau ditaruh di bawah atau di lantai. Nah, orang adab juga. Amun niat menghinakan bisa murtad lah. Makanya perlu berilmu bang, perlu berilmu. Nah, berilmu jadi tahu tentang adab. Waktu kita bubuhan maulidan gitu jualan kita pada hijau kan. Waktu bermaulidan, waktu asrakal itu dibawa kitab maulidnya tuh juga berdiri. Nah, ya Allah, apa-apa kitab maulid dibawa berdiri itu jangan diangkat di walaupun di atas didampar, tapi amun kita berdiri tinggi lintur kita, dia menjadi bawah juga, angkat juga diangkat juga kita. Karena yang demikian itu tiada membesarkan, namun orang yang lempar-lempar atau ditaruh di bawah itu tandanya pada membesarkan atau mengagungkan, artinya kada mengagungkan sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu mulia karena mengandung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan kertas bukan karena kertasnya, tetapi kita mengagungkannya
karena kertas itu mengandung atau tertulis sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah mengagungkan Al-Qur'an. Bila orang tuh sudah baca Quran, jangan lupa panggilan kita dengarkan. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila sudah dibacakan Quran, diam, dengari, walaupun kita kada paham nang maknanya, la'allakum turhamun, pasti dapat rahmat kita. Nah, jadi itu amaliyahnya, kita mengagungkan apa-apa yang diagungkan Allah, apa-apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, amaliyahnya, kita mesti mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada makhluknya, baik itu berupa sesuatu yang baik sifatnya seperti surga. Kan kita mengagungkan surga, maksud mengagungkan surga itu merindukan surga, hendak masuk surga gitu lah. Atau yang tidak baik seperti syirik. Syirik itu kan kada baik. Kita agungkan juga, maksud mengagungkan gitu, kita ambil perhatian, kita waspada gitu nah. Dengan syirik itu, dengan kita bujur-bujur hendak menjauhi perbuatan syirik itu maksudnya, jangan dianggap remeh maksudnya syirik itu. Nah, ada beberapa macam hal-hal yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antaranya satu, surga. Disebut Allah Subhanahu wa taala surga sebagai sesuatu yang agung. Sebagaimana firman-Nya, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh berupa pengampunan dan balasan yang besar, yaitu surga. Bila kita mendengar ayat ini dibacakan dan kita tahu artinya, maka hendaklah kita ini rindu lawan surga gitu nah, kepengen masuk surga. Dengan kita usahakan beramal, beriman dan beramal soleh kita. Itu cara mengagungkan surga. Itu mengingini masuk surga dengan beriman dan beramal soleh. Apabila kita mendengar ayat-ayat yang mengkisahkan surga, dalam hati mesti ada keinginan untuk masuk surga. Keinginan hendak masuk surga, karena surga sesuatu yang agung. Jangan ada di hati kita nih kepengen masuk surga, jangan ada. Kita hendak masuk surga kita. Walaupun kita ini misalnya banyak bisi dosa, nah itu dengan tapi berusaha ya, berusaha beriman, beramal soleh. Nah, itu cara mengagungkan surga. Sambil kita berdoa juga, bila kita berdoa supaya masuk surga, contohnya kayak gini, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah, wa na'udzubika min sakhatik wa nar. Ya Allah, kami meminta akan Engkau, akan ridha Engkau dan surga. Nah, maka surga ini bila kita rinduan surga, surga rindu juga kita. Kemudian yang kedua, yang kita harus anggap besar, yaitu firman Allah sumpahlah. Yang kedua sumpah, nang demi Allah itu lah. Itu kita anggap besar. Jadi artinya kita hati-hati dengan sumpah nih, jangan sembarangan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Artinya
dan bahwasanya sumpah itu adalah sesuatu yang besar. Jika kalian mengetahui, janganlah bersumpah kalau tidak benar-benar perlu dengan sumpah. Dan sumpah jangan dianggap enteng, karena sumpah adalah menjual nama Allah Subhanahu wa taala agar pembicaraan dipercayai. Artinya tuh kita jangan ngatuju bersumpah sumpah. Awak tadi datang saruan tadi Jan. Datang saruan ya. Di mana aja kawan saruan? Di RT 2 tadi. Bujur juga kok. Demi Allah kawan aja. Biar kada bersumpahan gin. Biar kawan kada percaya aja enggak ada apa-apa juga. Yalah. Tutumat bersumpah, tutumat demi Allah. Orang nang sesuatu nang penting aja. Contoh kayak pejabat misalnya, lalu disumpah, ayo hanya bersumpah situ. Demi Allah, demi Al-Quran saya bersumpah. Karena itu jabatan itu sesuatu yang besar Bang. Amanah yang besar Bang. Amanah sepele-sepele ini. Ayo kita lah esok ya kita mau unjunan ya. Bujur juga kah ya ikamnya tulak semalam tuh kada datang. Demi Allah datang aku ya. Nah itu ada kada usah gini itu. Biar kada bersumpah. Itu nama ibaratnya menganggap enteng nama Allah. Nama Allah itu nama yang agung, jangan sembarangan. Apakan lagi misalnya nama Allah itu digunakan untuk bersumpah dusta, bersumpah palsu di persidangan, misalnya jadi saksi membela nang salah, lalu bersumpah demi Allah bahwasanya dia tidak bersalah pada bersalah. Nah itu lebih besar lagi dosanya. Nah, biasanya orang ketujuh bersumpah ini biasanya supaya hendak dipercayai, supaya orang percaya. Kita kan yang penting kita sampaikan ini benar. Orang percaya kada percaya aja kada apa-apa juga. Yang penting kita jujur sudah. Allah Ta'ala saksinya. Kalau perlu kita sutumat demi Allah, sutumat demi Allah. Nah jadi jangan dianggap remeh sumpah itulah, karena menggunakan demi Allah Bang. Amun hendak bersumpah juga nang lain aja dia demi cangkir, nah itu aja. Nang dia demi aqua misalnya, demi jam tangan, itu aja dah. Aduh jangan sembarangan menggunakan nama Allah. Nah. Kemudian yang ketiga yang kita anggap besar, maksudnya besar bahayanya, syirik. Ini jangan dianggap remeh ini, makanya kita harus menghindar sejauh-jauhnya daripada perbuatan syirik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Artinya bahwasanya syirik mensekutukan Allah. Sungguh kezaliman yang sangat besar. Syirik ini kafir lah. Kafir orang syirik menyekutukan Allah Ta'ala ini kafir. Kezaliman yang sangat besar. Apabila hal-hal yang tidak baik diibaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat azim, kita mesti hati-hati. Kan la zulmun azim ya, kezaliman yang besar. Tuhan mengatakan ini besar, berarti ini kada gampangan, ini artinya bahaya benar ini. Hati-hati kita. Seperti syirik, baik syirik khafi. Syirik khafi itu syirik yang tersembunyi di dalam hati, atau tersembunyi. Khafi itu ya tersembunyi, atau syirik jali. Syirik jali ini syirik nampak, seperti menyembah berhala itu kan nampak. Namun syirik khafi ini seperti mengharap kepada makhluk misalnya. Nah, syirik jali atau syirik nampak. Contoh syirik khafi, syirik yang tersembunyi, seperti beribadah dengan mengharap pujian atau riya misalnya. Karena ta'rif riya itu kan talabul manzilah fi qulubin nas, menuntut atau mencari kedudukan di hati manusia, mengharap pujian lawan manusia, mengharap pujian orang.
Bila kita beribadah mengharap dipuji manusia, nah syirik kam kita. Bahaya syirik nih. Atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam mengharap rezeki dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Bila hati kita nih mengharap rezeki lawan manusia, syirik sudah kita. Mengharap rezeki lawan kawan, orang mengharap Allah taala aja. Mengharap lawan panitia misalnya, mengharap lawan bos misalnya, ya Allah, mengharap lawan laki misalnya. Nah itu syirik tuh, syirik tersembunyi. Orang mengharap Allah taala aja, mengharap lawan Allah taala aja gitu. Itu jangan dianggap remeh, karena itu sesuatu yang besar. Kemudian yang keempat, nang dianggap besar nih, nang kita nih harus waspada, itu tipu daya perempuan. Perempuan itu termasuk bini kita. Hati-hati ya. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna kaidakunna azim." Azim kalau tuh aninya kalimatnya. Artinya bahwasanya tipu daya bebinian nih itu sangat besar. Sangat besar. Bahaya artinya bebinian ini. Ada dalam ayat lain. Betul. Inna syaitana karena ada apa ayatnya nah. Tipu daya syaitan itu lemah aja. Tapi kalau tipu daya perempuan itu besar. Kalau syaitan itu kan kita nyaman aja mengalahkan syaitan ini nyaman aja ya Allah. Contohnya kayak kita kan sebutkan dalam hadis Nabi itu bila kita guring lo waktu subuh itu kan diikat kalau 3 ikatan di kepala kita nih oleh ikatan syaitan. Bila kita bangun terpacul 1 ikatan setan, bila kita buduk 2 ikatan terpacul, kita sembahyang terpacul seberatan ikatannya mana aja melawan setan. Tapi kalau beginian nih tengalih karena besar tipu daya beginian nih. Biar ilmunya tinggi kayak apa aja lah, biar tuan guru kagak. Namun berduaan lawan babinian bisa kada tahan juga kada tahan juga ya Allah. Bisi nafsu bang. Nah, tipu daya perempuan juga dianggap Allah Subhanahu wa sebagai perkara yang besar. Kayak ulun aja, ulun yang mengaku nah, ulun ni bila berduaan misalnya lawan babinian bungas nyata dah ulun kada tahan dah. Ulun ngaku aja. Oleh karena itu ujar Nabi, janganlah kamu berdua-duaan dengan seorang perempuan, bersinggungan dengan seorang perempuan, walaupun perempuan itu Maryam binti Imran. Maryam binti Imran itu kan ibunya Nabi Isa. Ibunya Nabi Isa itu terkenal perempuan yang suci, perempuan yang bisa menjaga harga dirinya. Ya tuh jangan juga, apalagi selain Maryam binti Imran, ya, jangan berduaan ya kalau. Nah, tipu daya perempuan juga dianggap Allah Subhanahu wa taala sebagai perkara yang besar. Oleh karena itu kita jangan berpacaran lah ya Allah. Karena sangat banyak orang-orang yang sudah terperdaya gara-gara tipu daya perempuan. Banyaklah pejabat-pejabat nih hancur karirnya gara-gara perempuan. Bahari Barsisa namanya, Barsisa tuh ahli ibadah puluhan tahun gara-gara maksiat. Celakanya mati kada beriman gara-gara perempuan juga. Barsisa juga ya. Bal'am bin Ba'ura di zaman Nabi Musa tuh. Itu terkenal orang ulama besar. Itu gara-gara bininya juga. Bininya merayu supaya mendoakan Nabi Musa celaka. Asalnya kan dibujuk oleh bubuhan musuh Nabi Musa untuk mendoakan celaka Nabi Musa kadahpun Bal'am bin Ba'ura, tapi lewat bininya dirayu, diberi perhiasan harta-harta dunia. Nah laki ikam bujuk supaya
mendoakan celaka gara-gara bebinian juga tuh. Banyak kayak contohnya lah gara-gara bebinian nih. Nah, Nabi Yusuf tuh masuk penjara gara-gara bebinian juga. Cuman sini nggak ada bersalah bang. Sini dipitnah sini. Nah, gara-gara bebinian juga. Karena sangat banyak orang-orang yang sudah terperdaya gara-gara tipu daya perempuan. Kita tentu akan jadi sebab ini ngalang. Jangan anggap remeh urusan perempuan, baik yang sudah jadi istri atau belum. Baik masih pacaran misalnya, hati-hati juga. Pacaran ini bahayalah, tegawi dosa. Nah, atau nang sudah jadi istri, nah ya bahaya juga jadi istri. Nih. Disebutkan bahwa ada 9 lah nunnya tertinggal, bahwa ada 9 macam sifat perempuan dan hanya satu yang mubarakah atau diberkati. Sebutin aja nang diberkati Allah Ta'ala sifatnya, nang lainnya kada diberkati. Yang 8 adalah tipu daya aja Jasidin. Nah, sifat perempuan yang 9 itu yaitu yang pertama, suka makan minum, katuju mau makan aja gawian, katuju minum aja gawian. Nah, itu kurang bagus lah. Makan juga, minum juga, cuman stomat melihat di di sosial media ada orang berjualan apakah nukar bila nang viral hendak mancu baik keluar duit laki misalnya hendak makan minum aja gawian. 2, suka berpakaian megah atau mewah, nah nukar baju aja terus utang mengeridit misalnya. Lihat di Shopee nukar pulang sehari ini lima kali paman paket membawakan paket nih tak kajut laki itu pakatok kira besaruan paket ya kesan ibu jar belanja terus di online. Nah, suka berpakaian megah atau mewah, kok kurang bagus wanita, soalnya ini hendak bertampil aja tak. 3, apabila suami punya uang ia jinak, dan apabila tidak punya uang ia menjauh atau liar. Nah, bila laki bisi duit sayang benar lawan laki, bila laki kada tapi berduit cari kon laki, kada kon melayani atau liar berjalan kemana-mana kah. Nah, itu kurang bagus juga itu. 4, suka menyalahi atau melawan suami. Nah, melawan laki terus. Maksudnya laki membawai untuk kebaikan tapi dilawannya misalnya. 5, artinya kada kawa diceramahi, kada dibadahi melawan. Makanya aja Jumat nih tuh, salat Jumat nih cuma diwajibkan bagi lelakian aja, bebinian kada diwajibkan. Kenapa? Karena bebinian kada kawa diceramahi lawan ujar juga. Kemudian 5, suka namimah. Kan khutbah itu kan menceramahi orang Allah, khutbah Jumat. Suka namimah atau anjur atar. Apalagi nih bermadu nih. Bini nang anom nih misalnya madu antara nang bini tuh lawan lakinya diadunya. Nah, itu pada bagusnya lah. 6, suka mencuri kepunyaan suami. Nah, amunnya suami itu pamalar lah, kada memberi duit, boleh hai bang diambil duit laki itu tanpa seizin laki, tapi sekedar inya perlu aja, jangan sabarataan. Tapi lem laki memberi aja kada boleh lagi mencuri kepunyaan suami.
7, di hadapan suami suka berpura-pura sakit. Kisah mau yo, kenapa mamanya jar? Walaupun lah bau basuh itu ada wajib pang bagi bini. Tapi misalnya laki, apa aja pindah bahan bulannya rumah aja. Oh iya benar awak ya. Padahal seharian micik HP aja gawian. Misalnya tak berpura-pura sakit atau disuruh melayani laki pura-pura garing dan suka bertengkar. Cari hual bakalah merangot misalnya. Nah. Kemudian yang ke-8 suka jalan-jalan atau berjalanan terus jalan-jalan yang tidak bermanfaat pang. Nah, situ kamari berjalanan tuh pasti keluar duit lah. Kalau bang gratis bensinnya dulu kan bayar. Suka jalan-jalan yang tidak bermanfaat atau pelisiran. Pelisiran itu maknanya bertamasya, berjalanan, berlibur untuk bersenang-senang, menghibur diri itu berjalanan. Berjalan bertamasya, berlibur-liburan kisahnya, bersenang-senang, menghibur diri itu pelisiran. Pelisiran. Nah, 7 berjalanan itu membawa laki berjalanan laki aku haur ini berjalanan sorangan misalnya orang kekawanannya. Nah itu 8 sifat yang kada diberkahi kalau ada pada perempuan. Seharusnya perempuan jangan ada sifat itu. Tugas laki ya memadahi jangan ada 8 sifat itu pada bebinian. Nah, nang 9 ini nang diberkahi al-mubarakah atau yang diberkati, yang diberkahi bila ada bebinian bisi sifat ini yaitu at-ta'iyah. At-ta'iyah itu maknanya atau taat. Nah, taat lawan laki. Napa aja laki nih menurut taras asal ada maksiat lah. Nah, itu bagus tuh diberkahi bebinian itu. Kemudian ar-radiyah atau ridha, pemaaf. Nah, pemaaf. Contoh misalnya laki berbuat salah dimaafkannya. Kada sarik dah. Dan suka di rumah. Nah, artinya kada katuju perjalanan nih. Waqarna fi buyutikunna. Ayat itu bertetap di rumah mereka. Artinya begana katuju begana di rumah. Nah, jadi jangan dianggap remeh juga ya babinian ini karena sifat-sifatnya itu menipu daya itu ya biasa kita menjadi beban bagi laki mengalihi laki itu tapi lamun laki sabar pulang deh sudah dipadahi laki juga artinya laki ini memadahi juga tapi tetap misalnya sabar laki ini maka sabarnya itu berpahala laki itulah. Kesimpulannya apabila kita sudah beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Azim yakni yang Maha Agung, pertama kita mesti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, asma-nya, nama-namanya, kalamnya seperti Al-Qur'an kan kalamnya kita agungkan juga walaupun kita kada tapi bisa membaca Quran kita agungkan, sifatnya, sifat-sifat Allah tuh. Nah, ya kita mengaji sifat 20 kan tandanya kita mengagungkan sifat Allah dan apa-apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masukkan masjid ini kan baitun min buyutillah, masjid ini rumah daripada rumah Allah. Nah, maka kita bila mengagungkan rumah Allah, menghormati rumah Allah ya bila masuk ke masjid sembahyang tahiyat masjid 2 rakaat. Ya Allah wudu misalnya masuk. Atau kadang mengotori masjid bila ada tetamu tahi caca kita buangi itu kita tanda kita mengagungkan rumah Allah, rumah ibadah. Kita kadang berbuat maksiat di masjid ya Allah. Nah kita berzikir di masjid itu tanda mengagungkan Allah. Nah mengagungkan Allah mengagungkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Apabila Kedua, mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diagungkan Allah ya yang berhubungan dengan akhirat tah. Contohnya kan pokoknya berhubungan dengan akhirat, contoh membaca tasbih subhanallah itu kan sesuatu yang agung tuh.
Membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu sesuatu yang agung tuh. Ya kalau membaca la ilaha illallah itu sesuatu yang agung tuh. Maka oleh karena itu bila orang bertahlil baca la ilaha illallah, kita jangan gitu nih. Itu tak kadang mengerti dengan keagungan la ilaha illallah. Jangan kita nak empat makan aja. Orang bertahlil itu empat juga, karena yang diharapkan oleh tuan rumah itu bacaan kita. Orang baca yasin, baca juga yasin kita. Semampu kita. Orang berzikir la ilaha, jangan berenangnya gitu lah. Lah ada tersalah apa? Cuman baca juga la ilaha. Dapat pahala kita banyak berzikir. Sayangnya terlewatkan. Nah, tanda mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini misalnya lah kada diagungkan Allah, kada apa kita kada mengagungkan. Misalnya orang baru kisan, misalnya kada apa kita kada hadir, kada apa. Kada peduli, kada apa. Tapi kalau ada pengajian kita, nah bagus tuh kita agungkan dengan cara kita peduli, kita hadir misalnya. Atau majlis salawat, majlis maulid, majlis zikir misalnya. Mun kada haur. Apabila sesuatu itu baik, nah maka kita lebih memperhatikannya, dan apabila tidak baik, kita lebih giat berusaha untuk menjauhinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengagungkan yang diagungkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan selamat nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. الملك القدوس السلام والمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح